Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku cuma mau cerita-cerita tentang pengalaman aku struggling dengan bahasa Inggris atau TOEFL-TOEFL-an ya. Sampai saat ini masih gitu. Jadi buat teman-teman yang mau punya keinginan untuk melanjutkan studi lanjut S2 atau S3, pastikan bahasa Inggris itu menjadi salah satu aspek yang penting gitu. Bahkan bahasa Inggris itu ibaratnya kayak tiket gitu di awal untuk daftar berbagai jenis aplikasi beasiswa ataupun kerjaan sebenarnya ya. Ini nggak cuman untuk yang mau melanjutkan, karena setahu aku semua bidang pekerjaan sekarang sangat membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu. Nah, sebenarnya bahasa Inggris ini tuh biasanya kan ini karena terbiasa ya, sama ya dengan bagaimana kita mempelajari pelajaran yang lain gitu. Jadi semakin lama kita mengenal mata pelajaran itu, semakin lama, semakin dalam, semakin baik, maka akan semakin baik gitu pengetahuan kita terhadap itu. Sama juga dengan bahasa Inggris gitu ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang dari kecil lingkungannya terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, atau bahkan mungkin teman-teman punya kesempatan untuk les bahasa Inggris dan lain sebagainya, biasanya bahasa Inggrisnya tidak menjadi suatu kendala gitu, karena pasti udah pada jago, udah cus gitu ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, tapi buat teman-teman yang biasanya apa ya, bukan menginikan sih, tapi kayak aku sendiri kan aku putra daerah ya, dari daerah gitu. Dulu aku waktu SD, aku tuh baru mengenal bahasa Inggris itu kelas 5 SD, aku ingat betul. Karena saat itu baru pada saat aku kelas 5 SD, sekolah aku tuh baru punya guru bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris. Jadi sebelum itu saat kelas 1 sampai 4 bahasa Inggris tuh bener-bener gurunya itu guru kelas gitu kan, guru kelas cuma satu ya, dulu kan kayak gitu sistemnya. Dan belajar bahasa Inggrisnya ya nggak diajarin, nggak bener-bener diajarin. Aku juga nggak tahu kenapa dulu dari kelas 5 tuh baru dapat guru bahasa Inggris, dan itu pun pelajarannya sampai guru bahasa Inggrisnya kaget karena kita nggak ada kemampuan sama sekali di bahasa Inggris. Sampai guru bahasa Inggrisnya memulai pelajaran anak kelas 5 dengan melafalkan alfabet dalam bahasa Inggris, ABC. Terus kita benar-benar belajar ngeja, kita sampai baru belajar kosakata gitu, baru belajar apple, buku itu book, kayak gitu-gitu. Nah, dan SMP aku juga, aku masuk di SMP di desa aku juga, cuman ada 2 SMP, satu kecamatan, dan kecamatan kan luas banget ya, jadi pasti kayak otomatis pasti ke SMP itu sih gitu. Karena yang satunya benar-benar jauh banget gitu. Aku masuk SMP, dan di SMP alhamdulillah ada guru bahasa Inggris. Ya cuman itu ya, jadi kayak aku merasa aku telat banget nih belajar bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris itu benar-benar menjadi pelajaran yang sangat aku tidak suka gitu saat itu. Karena aku merasa aku enjoy nih belajar matematika, belajar yang eksak-eksak, karena aku merasa aku bisa gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris, aduh, aku benar-benar ketinggalan banget, jauh ketinggalannya dari temen-temen SMP yang lain gitu, yang berasal dari SD yang lain. Ya udah, jadi aku bahasa Inggris ya sekedar gitu aja gitu, dapat nilai ya sekedar ngerjain PR, tugas dan lain-lain. Nah, pas masuk SMA tuh aku bukan pindah ya, aku sekolah SMA di kota. Alhamdulillah dapat rezeki keterima di kota, aku ngekos, dan itu di kotanya aku, di kota Kuningan, di salah satu SMA yang baik juga gitu di kabupaten. Di situ kan ya udah, di situ aku ketemu teman-teman yang benar-benar bahasa Inggrisnya udah cas cis gitu. Ya aku nggak ngerti sama sekali gitu. Ya udah, lagi-lagi aku merasa bahasa Inggris aku terbelakang gitu. Aku merasa aku ini banget deh, telat banget. Dan di situ ya aku kayak udah menjudge diri sendiri bahwa aku nggak bisa deh bahasa Inggris gitu. Jadinya aku juga gak ada motivasi untuk belajar lebih ya gitu. Dan saat itu memang tidak ada motivasi untuk belajar lebih. Ya udah, sekedar sekolah itu dapat nilai bagus, lulus dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya waktu SMA itu aku kan ikut ekstrakurikuler. Aku ikut pramuka, dan
guru pembinanya itu adalah guru bahasa Inggris. Nah dari situ entah kenapa aku menyukai cara beliau mengenalkan bahasa Inggris. Aku juga respect dengan sosoknya beliau gitu. Dengan sosoknya beliau, namanya Pak Sofyan, dulu guru bahasa Inggris SMA aku. Dan dari situ aku mulai kayak, iya ya, bener ya, bahasa Inggris tuh penting gitu. Aku harus belajar nih, baru deh. Mulai dari situ aku mulai ganbate untuk belajar, mulai semangat ya untuk belajar. Cuman lagi-lagi aku minder gitu, karena kan aku bukan dari keluarga yang finansialnya baik ya gitu. Sementara teman-teman aku tuh pada les bahasa Inggris di sini, di sana gitu. Sementara aku enggak. Dan kebetulan beliau itu punya usaha les-lesan bahasa Inggris yang dikelola oleh beliau sendiri dan juga anak-anaknya beliau, ada juga timnya gitu. Dan beliau memberikan semacam voucher beasiswa les bahasa Inggris gitu buat anak-anak yang ekstrakurikuler pramuka gitu kalau mau gitu. Dan ya udah, ini aku belajar tuh di situ. Ya dari situ lumayan lah, aku merasa lumayan deh bahasa Inggris aku meningkat, meskipun tidak sebagus teman-teman yang lain gitu, tapi ya nggak terbelakang banget lah gitu. Aku tuh bener-bener kayak tipe yang grammar tuh aku nggak tahu gitu. Bahkan saat SMA aku benar-benar tidak mengetahui apa itu TOEFL. Ngomong apa itu TOEFL, aku nggak tahu sama sekali, apalagi jenis TOEFL. Pokoknya aku cuma tahu bahwa goal aku satu, bahwa bahasa Inggris itu penting dan akan menunjang aku nanti ketika aku kuliah, karena semua textbook kuliah itu dalam bahasa Inggris gitu. Nah singkat cerita, jadi saat aku keterima kuliah di ITB S1, dulu aku daftar bidik misi, tapi ternyata nggak keterima bidik misinya. Terus ya saat kuliah 4 tahun itu kan semua textbook itu dalam bahasa Inggris ya, sampai aku semester 3 aku tidak pernah sama sekali membaca textbook bahasa Inggris itu. Jadi aku belajar kuliah itu benar-benar hanya ngandelin slide dari dosen. Jadi ketika kuliah aku mencatat gitu, aku rajin banget mencatat gitu. Dan I don't care gitu, aku nggak tahu referensi mata kuliah ini tuh bukunya tuh namanya apa, kan namanya aneh-aneh ya, karena kan pengarang bahasa Inggris, bukan aneh sih, tapi nggak familiar di telinga aku namanya gitu kan. Jadi orang kan kadang menyebutnya kayak misalkan buku matematika fisik itu bukunya Boas gitu, karena nama pengarangnya Mary L. Boas gitu. Ya aku nggak membaca itu gitu, aku nggak membaca itu gitu. Apalagi ketika tingkat 1 gitu, fisika dasar, kimia dasar, apa itu buku Halliday, apa itu buku apa, aku nggak tahu, aku nggak membaca. Ya dan aku kuliah hanya benar-benar mengejar nilai gitu. Jadi kadang aku bahkan kalau minta ajarin ke teman-teman aku, jadi aku punya sahabat satu geng gitu ya, kalau istilahnya mereka tuh pada pinter gitu, dan aku tuh kadang annoyingnya, jeleknya aku tuh bener-bener minta ke sahabat-sahabat aku tuh untuk ngajarin aku bener-bener to the point ke contoh soal. Jadi mungkin nilai aku lumayan ketika di ITB itu pas tingkat pertama itu hanya karena aku mempelajari tipe-tipe soal ujian. Kan soal ujiannya nggak beda jauh ya dengan soal ujian tahun lalu. Jadi bukan karena aku paham konsepnya, tidak sama sekali. Aku benar-benar cuman tahu kalau tipe soal begini menjawabnya harus seperti ini, tanpa tahu konsepnya seperti apa. Meskipun hasilnya tidak mengecewakan juga ya saat itu waktu aku tingkat 1. Tapi ya lagi-lagi alasan aku cuma satu, karena aku nggak ngerti bahasa Inggris, aku nggak bisa baca buku bahasa Inggris sama sekali. Dan saat itu aku masih belum tahu istilah TOEFL-TOEFLan, nggak tahu sama sekali. Nah baru ketika aku masuk ke semester 4 kuliah, aku punya sahabat baru, aku punya teman baru, dan di situ aku baru menyadari sekarang sih, bahwa aku tuh tipe orang yang pride-nya tinggi gitu, agak gimana, gampang ke-trigger kalau pride-nya atau egonya disenggol-senggol gitu. Nah si teman aku ini ya sekarang jadi teman hidup aku sih. Nah si teman aku ini dia kan bukan anak ITB ya, bukan anak sekampus sama aku.
dia tuh bener-bener kayak ngomongnya tuh kayak nyepelein banget, kayak aku merasa terhina banget kayak gitu. Jadi kayak kan dia nanya tuh, kamu mata kuliah apa, kan ada kebetulan ada mata kuliah yang mirip ya sama dia gitu, kayak elektromagnetik gitu. Kamu kuliah ini elektrodinamik ini kamu pakai buku referensi apa? Dan aku nggak tahu. Dan dia nyebutin sebuah buku gitu, karangan bukunya ini Griffith bukan misalkan gitu. Ya dan aku nggak tahu gitu. Kamu gimana sih? Emangnya kamu nggak pakai buku? Terus kamu pakai buku apa? Enggak, aku nggak pernah baca buku referensi. Jadi aku yang ngandelin dari slide kuliah aja, aku catat gitu kan. Sama aku pelajari tuh soal-soal ujian yang lalu, aku bilang gitu. Kok gitu sih anak ITB? Gitu-gitu lah. Pokoknya dia kayak menyinggol-nyinggol ego dan pride aku gitu. Nah dari situ mulai deh aku beraniin diri untuk membaca buku bahasa Inggris, buku-buku kuliah. Dan itu susah banget. Jadi bener-bener aku tuh bacain introduction-nya kayak satu paragraf itu bisa setengah jam. Kenapa? Karena aku nggak tahu kosakatanya apa. Jadi dulu kan juga belum terlalu ini zaman Android ya. Aku juga belum punya Android waktu itu. Jadi HP aku masih yang biasa. Jadi tuh bener-bener aku pakai kamus gitu, dan di kosan kan nggak ada internet dulu ya. Jadi kalau internet tuh ya kalau butuhnya aja pakai modem, dan itu diirit-irit pakainya. Jadi aku pakai kamus, beneran buku kamus, pasti pakai buku kamus, dicari itu kata apa, terus aku tandain pakai pensil di bukunya gitu-gitu. Lama banget. Tapi ya untungnya saat itu aku bukan tipe yang mudah menyerah gitu. Jadi aku benar-benar ya aku masih berjuang gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, emang harus begini sih, salah lo sendiri, orang lo nggak belajar bahasa Inggris dari dulu gitu. Oh iya, terus kayak teman-teman harus tahu kayak aku tuh beneran saat itu tuh aku nggak punya satu lagu bahasa Inggris apapun yang aku hafal. Bahkan even lagu ya kecuali Happy Birthday kali, aku Happy Birthday hafal lah. Ya kecuali kayak lagu kayak lagu apa tuh, Are You Sleeping gitu, lagu-lagu anak SD, lagu anak kecil. Itu pun aku tuh salah-salah gitu liriknya belakangnya, karena aku saking nggak tahu dan nggak tahu apa artinya. Ya pokoknya separah itulah bahasa Inggris aku gitu kan. Tapi aku ya udah, aku terus jalani. Jadi awal mula aku mulai merasa dekat dengan bahasa Inggris tuh karena adanya kebutuhan aku untuk membaca buku kuliah tuh, karena kan semuanya bahasa Inggris. Ya udah aku paksakan, aku paksain, kalau kata orang Sunda mah Allahumma paksakan gitu ya. Pokoknya aku paksain deh, nggak apa-apa lama juga. Dan itu tapi yang membuat aku jadinya aku mulai punya jadwal belajar rutin. Jadi aku tiap hari di kosan, pulang dari kampus tuh ya aku belajar. Terus kalau nggak ada kuliah siang atau sore ya aku pasti belajar, karena kan sebelumnya aku kayak lebih ke layah-layahnya gitu, mainan Facebook gitu atau apalah, nggak penting deh, melakukan hal-hal yang nggak penting gitu. Dan aku juga soalnya bukan tipe orang yang suka ikut organisasi macam-macam gitu. Dulu aku ikut organisasi cuma 1-2 gitu, nggak banyak kayak teman-teman yang lain kan banyak tuh yang lagi semangatnya kan ikut organisasi ini itu. Aku bukan tipe yang gitu. Jadi ya banyak waktu aku jual untuk hal-hal kayak gitu. Ya udah tuh aku mulai baca buku bahasa Inggris akhirnya dari mulai awal semester 4. Lama-lama aku merasa, apalagi ketika textbook itu aku baca dari bagian introduction-nya dan aku paham, aku artiin gitu kalau bahasa Inggris. Lama-lama kan aku jadi inget ya kosakatanya, jadi vocabulary aku tuh nambah gitu kan. Terus dan aku menemukan sisi menariknya gitu. Ternyata dengan aku baca textbooknya, bahkan aku sampai baca introduction-nya, aku tuh jadi paham, jadi tahu gitu, nggak cuman konsep, tapi sampai kayak ke latar belakang. Kenapa sih kita harus belajar bab ini gitu? Kayak misalkan kalau dulu apa ya, misalnya matematika nih kayak matriks gitu. Ngapain sih kita belajar matriks? Kadang kan tidak semua dosen menyampaikan itu kan di kelas gitu. Kadang ada beberapa dosen yang fokus pada matematis gitu. Jadi kayak benar-benar ketika masuk ke kelas tuh enggak cerita dulu gitu, kita akan belajar ini tuh gunanya untuk ini, untuk itu. Enggak. Tapi ya udah main jebret nulis di papan tulis, samaan panjang ini ya gitu kan, jelasin. Ya udah. Dan aku kan
masuk kuliahnya jurusan eksak ya, jurusan fisika. Jadi kadang aku juga kayak wondering, ini buat apa sih belajar ini, susah banget, ngapain sih belajar ini, kayak gitu-gitu. Jadinya juga aku kurang interest dengan belajarnya. Nah tapi sejak aku baca bukunya, dari situ aku menemukan kayak sisi menariknya dari sebuah materi dan sebuah mata kuliah gitu. Ya itulah dari masa Defoe. Terus lama-lama ya meskipun aku masih tuh ngertiin, jadi selama 1 semester itu aku tiap baca buku ya aku masih kayak nemu vocabulary yang aku nggak tahu gitu itu apa. Habis itu ya udah aku translate pakai kamus. Terus kayak pas berapa ya, kayaknya semester 5 pas semester 6 aku akhirnya bisa beli Android. Mulai terbantu lah karena kan ada Google Translate ya, jadi lebih mudah. Jadi bisa aku scan gitu kan bukunya, jadi langsung nggak aku ketik gitu. Bisa aku scan pakai foto di Google Translate terus keluar artinya apa gitu. Agak lebih mudah lah baca buku. Meskipun ya tetap nggak begitu 100% paham itu baca buku aku. Dan kalau ngomong ya jangan ditanya karena kan nggak pernah latihan. Aku nggak pernah ada momen yang mengharuskan aku untuk ngomong bahasa Inggris. Kalau untuk kayak musik gitu kan kadang teman-teman juga banyak ya yang senang banget sama lagu-lagu bahasa Inggris dan hafal gitu liriknya apa artinya. Aku juga bukan tipe yang menyukai musik, jadi aku juga nggak tahu tuh. Aku juga bukan tipe yang suka nonton film. Jeleknya aku, teman-teman aku sampai suka ngetawain dari dulu sampai sekarang. Dulu dari zamannya kuliah, aku tuh gak suka nonton film yang kayak anak-anak kuliah gitu. Anak-anak kuliah kan tahu ya film-film apa gitu yang di bioskop atau apalah film-film luar. Nggak tahu sama sekali aku tuh. Jadi kalau ditanya apa, aku nggak tahu. Aku tuh doyannya nonton sinetron Indonesia. Aduh ini jelek banget, jangan ditiru. Tapi sekarang udah enggak sama sekali. Terus aku tuh doyan banget nonton FTV-nya itu gitu kan. Aku doyan banget nonton FTV sama sinetron Indonesia tuh dulu. Jadi aku nggak yang nonton film luar kayak gitu-gitu, nggak suka sama sekali, bahkan nggak tahu. Ya begitulah zaman aku dulu kalau. Makanya bahasa Inggris aku ya nggak gitu-gitu aja, nggak naik-naik gitu. Jadi singkat cerita, semester 5 awal aku mulai join dengan laboratori gitu untuk penelitian tugas akhir. Sebenarnya secara umumnya itu mahasiswa itu pada masuk lab itu ketika semester 7 dan semester 8. Karena memang SKS penelitian tugas akhir itu baru diambil ketika semester 7 dan 8 alias tingkat 4 gitu ya. Cuman saat itu berangkat dari perasaan aku yang udah punya judgement terhadap diri sendiri, karena dulu tuh jadi sempat ketika masuk ITB kita itu ada tes IQ, tes bahasa Inggris dan tes lainnya ketika awal masuk, dan hasilnya itu dibacain sama psikolog gitu kan. Jadi satu-satu dipanggil ke ruang psikolog gitu di kampus. Nah agak kalau nginget ini agak-agak sih. Dan waktu itu tuh aku inget banget sampai detik ini detailnya. Psikolognya itu menyampaikan bahwa hasil tes IQ aku itu sangat jauh di bawah rata-rata IQ-nya anak ITB. Jadi kan IQ tuh ada diklasifikasikan ya. Jadi kalau setahu aku kan yang paling ini genius, terus kayak ada very superior, rata-rata atas, di atas rata-rata gitu-gitulah. Dan IQ aku tuh di bawah rata-rata gitu. Dan waktu itu sampai kayak di bawah rata-rata bawah lah, aku lupa pokoknya. Dan itu tuh jauh di bawah rata-ratanya anak ITB gitu. Dan waktu itu tuh psikolognya juga sampai bilang ke aku bahwa nguat-nguatin aku gitu, kayak nanti kamu jangan sedih ya kalau misalkan ketika di kelas nanti teman-teman kamu kayaknya mendengar penjelasan dosen itu kamu paham, tapi kamu itu perlu 2-3 kali untuk mengulangnya baru kemudian bisa paham. Wah itu kayak rasanya gitu. Oke, ternyata aku sebodoh ini gitu. Kayak gitu ngerasanya. Oke, ternyata aku sebodoh ini gitu. Dan aku kan dari dulu
Pernah sih dulu sekali SMA pas tes IQ gitu, tapi kan nggak terlalu paham ya. Dan waktu itu juga aku dibacain hasil tesnya itu sama teman-teman aku berenam, teman-teman deket aku, dan mereka semua tuh memang IQ-nya bagus-bagus semua gitu. Angkanya tuh jauh banget sama angka aku gitu. Aku sendiri gitu. Jadi kayak aku merasa, oh ya oke deh gitu. Tapi positifnya karena ada prejudgment itu, aku merasa itu prejudgment ya. Mungkin aku yang waktu itu menerimanya kurang baik. Aku karena ada prejudgment itu, aku benar-benar kayak berpikiran oke, gitu. Oke, secara kemampuan kognitif aku sangat kurang dari teman-teman yang lain. Berarti harus benar-benar aku cover dengan kerja keras gitu. Jadi aku selalu menanamkan ke diri aku seperti itu gitu. Jadi aku nggak bisa effort aku tuh sama dengan teman yang lain. Aku harus lebih effortnya dari teman yang lain. Kayak gitu. Karena itu. Makanya kenapa aku memutuskan untuk masuk lab lebih awal dibanding teman-teman yang lain. Makanya ketika masuk, dosen pembimbing aku tanya, kamu kenapa kok baru semester 5 awal udah mau masuk lab gitu, mau lulus cepet gitu ya? Enggak pak, saya mau lulus tepat waktu, saya mau lulus semester 8 karena beasiswa saya cuma sampai semester 8 gitu kan. Ya tapi kan kalau semester 8 kamu bisa masuknya nanti semester 7 kayak yang lain. Enggak pak, karena saya itu tergolong mahasiswa yang agak lambat untuk memahami sesuatu. Jadi saya takut kalau saya startnya sama dengan yang lain semester 7, nanti saya lulusnya telat gitu, lebih dari semester 8 gitu dulu bilangnya ke dosen aku. Nah alhamdulillahnya dosen aku itu, beliau itu tipe yang care sama mahasiswa mungkin ya gitu. Saat itu tuh padahal baru ketemu pertama kali, beliau tuh nanyain bener-bener plan ke depan gitu, sampai aku juga nggak tahu aku jawab apa karena aku belum pikir gitu. Jadi kayak beliau nanya, habis lulus ini mau ngapain gitu rencananya, mau kerja atau mau lanjut sekolah kayak gitu. Dan beliau itu waktu itu ya udah aku jujur aja ngomong apa adanya. Saya sih sebenarnya senang sekolah ya Pak gitu, saya senang ngajar. Karena kan aku juga memang waktu itu udah part time ngajar kan. Saya senang ngajar, saya pengen jadi dosen gitu. Keluarga saya juga backgroundnya guru sekolah gitu, guru SD. Tapi cuman ya itu Pak, saya butuh stabil secara finansial gitu kan. Saya nggak mau beasiswanya hanya cukup untuk sekolah saya aja gitu kan. Kalau beasiswa kan cuma cukup untuk sekolah aja tuh gitu. Aku dulu mikirnya gitu. Ternyata dosen aku bilang, oh enggak, dia bilang gitu. Zaman sekarang itu udah banyak beasiswa sekolah yang juga mengcover biaya hidup, dan bahkan biaya hidupnya itu berlebih jatuhnya sama kayak kamu mungkin ya sama lah, kamu bisa nabung gitu kan intinya. Oh aku nggak tahu kan, wah iya Pak ada gitu kan. Iya ada, dia bilang gitu, dan aku ya percaya begitu aja gitu, tanpa nanya lebih jauh lagi beasiswa apa namanya, kayak gimana syaratnya, kayak gitu-gitu enggak. Dan beliau tuh ya cuman bilang, ya paling kamu ya benar-benar belajarnya gitu, belajarnya yang benar, risetnya yang baik, penelitiannya yang baik, dan belajar bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris kamu berapa TOEFL-nya? Nggak tahu Pak, saya nggak pernah tes TOEFL apa bilang gitu kan waktu itu, emang nggak pernah. Terus ya udah gitu, akhirnya ya udah dari situ aku punya goals baru untuk belajar bahasa Inggris, yaitu adalah untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan sekolah ke luar negeri supaya aku bisa menjalankan apa yang aku suka, tapi aku juga bisa membantu keluargaku secara finansial gitu kan. Oke deh gitu kan aku mikirnya. Goals aku nambah nih, untuk motivasi aku nambah untuk belajar bahasa Inggris. Nah sejak itu ya udah aku mulai mengganti semua pola belajar bahasa Inggris, mulai dari hal-hal remeh-temeh gitu. Jadi aku kayak mulai aku harus membiasakan diri semuanya dalam bahasa Inggris gitu aku pikir. Jadi kayak aku nggak terlalu suka sih dengerin musik, tapi aku kalaupun harus dengerin lagu, aku dengerin lagu-lagu bahasa Inggris. Waktu itu aku juga pertama kalinya kenal drama Korea. Ya itu aku mulai nonton dengan subtitlenya bahasa Inggris, jadi nggak bahasa Indonesia gitu.
Tapi jadinya lama memang nontonnya, aku pause terus kayak apa ya itu artinya. Habis itu aku cari dulu artinya, baru aku lanjutin lagi nontonnya. Jadinya nggak terlalu nikmat sih memang nontonnya. Tapi ya it's okay lah gitu. Aku tuh beruntungnya, bersyukurnya aku adalah tipe orang yang tahan dengan ketidaknyamanan. Ya itu yang aku kenal tentang diri aku. Ada aku tahan lah semua kepahitan-pahitan itu gitu kan. Ya aku membiasakan diri dengan bahasa Inggris intinya. Aku belajar gitu kan. Dan kebetulan pada saat semester 5 itu komunitas beasiswa aku mengadakan program les gratis gitu, les bahasa Inggris gratis di UPT Bahasa ITB selama 3 bulan. Nah selama dalam rangka les itu kita tuh dapat kesempatan buat tes TOEFL, dibayarin gratis. Wah oke nih kesempatan kan. Pas tes pertama sebelum mulai program, pas tes ternyata hasilnya bahasa Inggris aku TOEFL ITP 380 semester 5 kuliah 380. Nah jadi dapetnya tuh cuma kayak kwitansi selembar kecil. Kalau yang lain kan kayak dapat sertifikat besar gitu kan. Kalau aku kwitansi kecil aja. Ya udah gitu. Terus habis itu les seminggu 2 kali, 1,5 bulan di tengah program kita tes TOEFL lagi. Nah pas tes TOEFL yang kedua aku dapat nilai 420. Naik kan ada perbaikan meskipun ya masih jauh banget lah kalau targetnya buat kuliah di luar negeri gitu kan. Ya udah, tapi habis itu ya udah aku jalani. Habis itu pas program lesnya selesai 3 bulan, tes TOEFL lagi, itu yang dapat sertifikat itu. Dan yang pas ketiga setelah les 3 bulan, aku nilai TOEFL aku 450. Naik 30 poin. Ya sudah gitu ya udah ya memang segitu kemampuan bahasa Inggris aku gitu ya, aku mikirnya gitu. Ya sudah sih gitu aku bilang. Tinggal belajar lagi gitu, toh masih ada banyak waktu. Nah itu kan semester 5. Ya udah dari situ aku komitmen untuk tes TOEFL setiap 1 semester sekali kalau memang ada uang. Jadi memang uangnya aku sisihkan untuk tes TOEFL. Tapi kebetulan tuh sempat nggak tes semester 6 tuh aku jadi nggak tes. Semester 7 juga aku tidak tes. Pas semester 8 pas udah sidang akhir terus udah mau ngejar beasiswa LPDP, itu kan ada pembukaan beasiswa LPDP kan, gelombang 3, aku mau ngejar gelombang 3 dan akhirnya aku memutuskan untuk lanjut sekolahnya ke Jepang aja, karena dengan kemampuan bahasa Inggris aku yang begini sangat tidak mungkin aku untuk apply kampus-kampus yang base-nya bahasa Inggris, kayak contohnya Amerika, UK gitu-gitu, apalagi Eropa gitu kan. Karena kan kalau ke negara sana butuhnya tuh TOEFL IBT atau IELTS kan, yang katanya jauh lebih susah daripada TOEFL ITP. Jadi biasanya teman-teman aku yang ITP-nya bagus nilainya, tapi dia nilai IELTS-nya kurang gitu. Mereka juga perlu effort yang lebih lagi untuk dapat nilai IELTS yang bagus gitu kan. Ya udah, jadi aku memutuskan ke Jepang gitu, karena memang kesempatannya juga adanya ke sana. Nah terus ya udah akhirnya 2 bulan lagi menuju pendaftaran LPDP, aku mulai tes TOEFL. Aku tes TOEFL kan sebulan sekali ya adanya, sebulan sekali, terus hasilnya keluar 2 minggu kemudian. Pas tes TOEFL lagi setelah terakhir semester 5 tes dari 450, nilai aku itu saat itu 500. Naik 50 poin. Tetap naik kok. Naik. Oke, 500, tapi kan masih kurang ya, karena kan untuk ke luar negeri itu minimalnya 550. Ya udah, habis itu aku tes lagi untuk bulan depannya. Bulan depan tuh kesempatan terakhir aku untuk tes TOEFL kalau mau daftar LPDP gelombang 3. Pas bulan depan tes lagi. Itu aku belajar ya, aku bener-bener belajar siang malam gitu. Tapi ya siangnya aku masih nyambi urusan kampus gitu, masih nyambi nge-lab. Kan malamnya kadang aku belajar, Sabtu Minggu aku belajar, tapi nggak cuma bahasa Inggris sih memang gitu, ada yang hal lain yang harus aku kerjakan gitu.
Pas tes lagi ternyata nilainya 520. Nggak sampai. Buat daftar LPDP tuh nggak sampai. Dan bulan depan itu nggak mungkin aku tes TOEFL ITP karena kan hasilnya tuh 2 minggu setelah tes. Jadi jadwal tes dengan hasilnya itu nggak cocok dengan jadwal batas pendaftaran LPDP. Ya udah, jadinya ya udah akhirnya waktu itu dosen aku menyarankan ya udah coba kamu tesnya TOEIC gitu. Toh juga kan Jepang itu boleh pakai TOEIC. Kebetulan kampus yang aku tuju tuh waktu itu masih boleh pakai TOEIC. Padahal tuh kampus yang lain itu udah nggak boleh pakai TOEIC, kampus-kampus di Jepang itu. Karena kan TOEIC biasanya memang dipakainya untuk bisnis kan, bukan untuk akademik, keperluan akademik. Ya udah, dan waktu itu juga LPDP masih boleh pakai TOEIC. Ya udah, akhirnya aku pakai TOEIC. Akhirnya aku tes TOEIC tuh. Tes TOEIC itu di Jakarta, seminggu sekali adanya. Tapi hasilnya tuh keluar hari itu juga. Jadi tesnya pagi, hasilnya keluar siang. Ya udah, jadi aku subuh-subuh berangkat dari Jakarta naik kereta, tes jam 9 pagi, jam 2 siang hasilnya, sore balik lagi ke Bandung naik travel. Dan tes TOEIC yang pertama aku dapat nilai, kan kalau batasnya LPDP itu kalau keluar negeri TOEIC itu 750. Tes TOEFL yang pertama aku dapat nilai 630. Masih jauh dari batas yang diminta LPDP. Ya udah, aku pulang, laporan ke dosen aku, ya Pak dapetnya segini. Ya udah, nggak apa-apa. Aku bersyukur banget bahwa lingkungan aku tuh lingkungan yang sangat support untuk tidak mudah menyerah. Dosen aku sampai bilang kayak, emangnya kamu pikir orang-orang yang nilai TOEFL-nya bagus-bagus itu sekali trial langsung jadi langsung dapet nilainya? Enggak, itu tuh mereka juga tesnya berkali-kali gitu sampai lulus gitu. Padahal mah kalau sekarang aku tahu banyak teman-teman aku yang kayak gitu, sekali nyoba tes TOEFL ya udah nilainya langsung perfect bahkan kayak gitu karena emang jago aja gitu. Tapi ya dulu aku dengan sugesti-sugesti seperti itu, oh iya, oke, baik, aku tidak boleh menyerah gitu. Ya udah, aku belajar lagi, aku naikin lagi belajar aku 2 kali lipat dari sebelumnya. Siang malam aku juga jadinya off dari lab gitu, aku nggak eksperimen, nggak nge-lab karena aku biar fokus belajar bahasa Inggris. Siang malam, weekday dan weekend gitu, pokoknya udahlah gitu, saatnya berjuang gitu kan. Ya udah, aku belajar TOEFL, TOEIC, minggu depannya aku tes. Pas tes nilai aku 740, kurang 10 poin lagi dari standar minimalnya LPDP 750. Dan 10 poin itu kalau di-convert mungkin cuman kurang 2-5 soal yang benar gitu kan. Ya sudah memang begitu adanya gitu. Ya aku juga menyesal, ada perasaan kesal, sedih, kecewa, malu juga sih, malu sama orang-orang yang udah support aku gitu kan. Ya sudah, tapi ya apa mau dikata ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah, aku pulang, report dengan hasil begitu. Lagi-lagi pembimbing aku cuma bilang, sedikit lagi, nggak apa-apa, sedikit lagi, dinaikin lagi belajarnya gitu kan. Oke, ya. Oke Pak, gitu. Ya udah, sampai aku tuh benar-benar belajar tuh kan ada file-file yang aku dapat dari teman aku gitu, bahan belajar. Nanti aku share juga di bawah. Ada juga kayak software simulasi tes TOEFL gitu, klik-klik gitu, nanti ada keluar skornya. Terus aku juga belajar dari YouTube. Dari YouTube kan banyak tuh, ada banyak pelajaran-pelajaran ngomongin grammarnya. Ada juga YouTube yang memang tesnya kayak simulasi tes. Jadi YouTube-nya kayak bentuk video selama 2 jam simulasi tesnya, dan di komennya itu ada deskripsinya, itu ada kunci jawabannya. Jadi aku tes dulu, nanti aku nilai sendiri kayak gitu buat belajar TOEIC. Ya udah, aku belajarnya dinaikin lagi. Itu apa siang malam tuh bener-bener nggak megang urusan lain selain urusan per-TOEIC-an ini, per bahasa Inggrisan ini. Ya udah, sampai akhirnya tes lagi, terus pas tes lagi, ya udah tes yang ketiga keluar hasilnya, alhamdulillah skornya 800, dan itu lebih 50 poin dari skor yang distandarkan oleh LPDP kan.
Ya udah, alhamdulillah lega banget. Dan itu adalah minggu depannya itu adalah batas terakhir pendaftaran LPDP-nya gelombang 3. Jadi memang minggu itu tuh adalah batas terakhir kesempatan aku untuk tes TOEIC kalau mau ikut LPDP gelombang 3. Ya udah, alhamdulillah banget akhirnya aku daftar LPDP gitu. Nah, singkat cerita, aku kan keterima LPDP-nya tuh alhamdulillah. Terus aku kan kuliah di Jepang selama 2 tahun di Hiroshima University. Nah, selama itu aku tuh berangkat dengan nol banget, nggak punya kemampuan bahasa Jepang sama sekali. Bahkan aku nggak bisa baca huruf hiragana, katakana tuh aku nggak bisa. Aku nulis nama sendiri aja nggak bisa gitu dalam bahasa Jepang. Jadi ya udah, aku selama 2 tahun dan aku tidak berusaha untuk belajar bahasa Jepang sama di sana. Jadi selama 2 tahun itu aku benar-benar mengandalkan bahasa Inggris aku aja gitu. Jadi aku komunikasi dengan teman, dengan sensei, dengan siapapun yang di sana ya pakai bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris adanya. Terus pulang dari lulus S2 itu tahun 2018 aku memutuskan untuk lanjut sekolah lagi ke ITB dan pakai beasiswa LPDP lagi. Akhirnya kan untuk daftar LPDP ya lagi-lagi aku butuh sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat TOEIC aku kan udah angus ya yang kemarin. Ya udah, aku pikir ya udah deh, aku tes TOEFL ITP aja yang ada di Bandung kan. Toh aku tuh kemarin 2 tahun di sana, aku tuh nulis semua dalam bahasa Inggris. Aku nulis tesis dalam bahasa Inggris. Aku ngomong juga, aku berasa ngomong tuh pede banget gitu ngomong bahasa Inggris. Meskipun ya entahlah grammarnya kayaknya salah. Atau ya gitulah belepotan ngomongnya. Tapi ya aku pede lah gitu. Aku merasa aku tidak sesusah dulu ketika aku S1 baca buku bahasa Inggris dan lain-lain. Kalau sekarang tuh kayak rasanya udah lancar gitu, baca buku bahasa Inggris tuh udah paham gitu kan. Nah, akhirnya aku tes TOEFL ITP. Ya belajar juga aku belajar juga tetap sebelum tesnya. Dan ternyata hasilnya 520. Masih sama kayak dulu, 520. Padahal aku udah belajar, dan padahal aku udah tinggal di luar negeri 2 tahun, Chile, di luar negeri. Ya udah deh, aku udah patah arang, udah deh kayaknya susah deh untuk mulai TP buat aku gitu. Ya udah deh, aku tes TOEIC, aku bilang gitu. Karena kan sebenarnya boleh ya LPDP pakai TOEIC, waktu itu masih boleh pakai TOEIC. Alhamdulillah. Ya udah, ini aku pergi ke Jakarta, aku tes TOEIC. Pas tes TOEIC, ya alhamdulillah, udah nilainya cukup gitu. Nilainya cukup untuk daftar LPDP. Nah, jadinya aku tuh S3 dalam negeri, daftar ke ITB-nya, aku pakai tes LPT namanya. Itu kayak tes bahasa Inggris juga, mirip TOEFL, tapi katanya soalnya memang relatif lebih mudah, dan itu emang hanya untuk ITB, kayak tes masuk ITB gitu. Emang ada sertifikatnya juga sih, ada converter, aku pakai itu karena sertifikat TOEFL ITP aku tuh juga nggak cukup buat daftar S3 ITB. Dan aku daftar bahasa LPDP-nya pakai TOEIC. Begitu ceritanya teman-teman, struggling aku dengan bahasa Inggris. Dan tahu nggak sebenarnya, itu kan aku masuk ITB tahun 2018 ya. Tahun 2019 akhir, aku sempat waktu itu disuruh sama dosen aku untuk ikut suatu program, untuk mendaftar suatu program, dan di situ ada syarat bahasa Inggrisnya. Tapi aku kan udah nggak punya ya TOEFL-nya. Terus kata dosen aku, ya udah daftar aja tes TOEFL deh gitu kan, lolos palingan gitu kan, bisa lah palingan. Itu juga syaratnya tuh kalau nggak salah 550 waktu itu minimalnya. Dan ya udah, aku tes TOEFL lagi tahun 2019. Itu aku posisinya udah S3 tahun pertama. Aku belajar aku nggak pernah nggak belajar kalau mau tes. Aku belajar dan hasilnya 530 atau 520. Pokoknya masih sekitar itu, mentok. Skor TOEFL aku tuh mentok gitu kan. Ya sudahlah gitu. Aku nggak tahu ya apa yang salah dengan metode belajar aku. Ya pasti ada yang salah sih sampai segitunya. Aku makanya di sini aku tidak ingin untuk share bagaimana cara tips and trick supaya nilai TOEFL-nya bagus, karena aku sendiri begitu perjalanan TOEFL aku. Berkali-kali tes, kayaknya mungkin tadi kalau di total dari cerita aku berapa kali ya, 8 kali apa 10 kali, nggak tahu deh aku berapa kali tes TOEFL tuh dalam sekian tahun.
eh ya itu tetap sampai sekarang tahun 2021 aku nggak pernah tes TOEFL lagi. Tapi aku nggak tahu ya berapa. Ya begitulah bahasa Inggris aku sampai sekarang masih struggle dengan bahasa Inggris, teman-teman. Kalau ditanya ini grammarnya apa, kayaknya aku juga nggak tahu, nggak hafal kebalik-balik gitu, kayak gitu. Tapi yang ingin aku point out gitu, ya kita jangan menyerah gitu. Kita memang apa ya namanya kemampuan, kalau aku bilang apa ya, kemampuan kognitif atau kemampuan akademis tiap orang itu unik ya, beda-beda gitu. Bahkan ada teman aku yang jago banget bahasanya tapi dia di eksaknya kurang. Ada yang eksaknya oke, bahasanya kurang gitu. Eksak pun kan juga macam-macam. Ada yang biologinya bagus banget hafalannya, pemahaman konsepnya keren banget, tapi matematikanya kurang. Dan gitulah bolak-balik ya, banyak gitu. Ya kemampuan itu kan memang setiap orang unik ya gitu. Ya itu juga didapat dari mungkin ada bakat juga, ada faktor kerja keras juga, ada faktor jam terbang juga gitu. Tadi yang kayak aku bilang, kalau memang si anaknya itu dari kecil sudah terbiasa dengan bahasa Inggris gitu-gitu, ya pasti jam terbang dia kan lebih lama ya dia kenal bahasa Inggris. Jadi ya dia akan lebih jago dibanding orang yang baru kenal bahasa Inggris kayak aku. Aku baru kenal bahasa Inggris tuh bener-bener SMA gitu. Aku anggapnya SMA lah gitu. Baru bener-bener kenal bahasa Inggris gitu. Ya gitu deh teman-teman. Jadi memang kemampuan akademis tiap orang tuh beda-beda gitu. Nah, yang perlu itu untuk kita itu, yang perlu kita punya semuanya itu yang menurut aku wajib banget punya itu adalah daya juang tinggi dan persisten, gak usah nyerah gitu. Aku saat itu juga setelah aku tes TOEFL berkali-kali, aku kan bisa aja dengan mudah menyerah. Oke, kayaknya aku tidak capable untuk lanjut sekolah S2 apalagi di luar negeri karena bahasa Inggris aku aja jelek gitu. Tapi kemudian ketika aku udah persisten, tidak menyerah, dan memang ternyata hasilnya itu nggak dapet sesuai yang aku mau, ya udah, bukan ya udahnya juga bukan pasrah sih. Kalau aku tipenya oke deh, sekarang optimalkan aja apa yang aku punya dengan kemampuan bahasa Inggris aku segini, kesempatan yang ada, apa yang bisa aku dapat, ya udah. Itulah kenapa aku juga akhirnya memilih kampus di Jepang gitu, nggak kayak teman-teman aku yang lain yang pengen ke MIT, pengen ke Harvard, pengen ke Melbourne University kayak gitu-gitu. Ya udah, karena aku tahu bahwa kemampuan aku dengan mengoptimalkan kemampuan aku, target yang realistis tuh ini gitu teman-teman. Jadi keterbatasan apa yang kita miliki itu bukan jadi excuse sih, kita nggak bisa ini nggak bisa itu terus kemudian kita diem gitu. Ya kita harus bisa memanfaatkan, kita harus bisa mengenal diri kita, terus persisten, kuncinya persisten, jangan menyerah. Dan kalau kita rasa udah mentok nih, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah tinggal muter otak gitu ya, cari jalan keluar, goal apa yang bisa kita capai dengan mengoptimalkan apa yang kita punya. Begitu cerita kegagalan bahasa Inggris aku. Maaf ya, ini bukan happy ending ceritanya, nggak kayak teman-teman lain yang sharing gitu yang berakhir dengan happy ending akhirnya bisa. Nah, buat teman-teman yang lebih tahu bagaimana sih caranya belajar bahasa Inggris dengan baik, atau teman-teman bahkan udah sharing bagaimana cara belajar bahasa Inggrisnya via YouTube atau apapun, boleh juga tuh teman-teman komen link YouTube-nya teman-teman di komen aku ini, biar nanti kalau ada yang lagi pengen nonton cerita kegagalan aku yang sad ending ini terus jadi terinspirasi, jadi semangat untuk belajar bahasa Inggris, bisa tinggal klik gitu, bisa tinggal klik tips and trick cara belajar bahasa Inggris dari teman-teman yang lebih jago gitu, yang lebih expert gitu teman-teman. Nah, sekian dulu cerita aku kali ini. Terakhir pesan aku sih buat teman-teman semua, tiap orang tuh pasti punya mimpi. Yang membedakan adalah usaha, doa, dan persistennya orang itu menurut aku gitu. Jadi jangan menyerah, nggak apa-apa capek,
aku selalu bilang ke teman-teman lab aku juga, kadang teman-teman soal aku, "Ya aku capek kok, ini susah kok ini." Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa susah, nggak apa-apa menderita rasanya, yang penting jangan menyerah gitu. Karena namanya capek, menderita, susah, ya semua orang mengalami itu gitu. Kita memang harus melewati itu supaya kita menjadi lebih kuat gitu. Yang penting jangan menyerahnya, jangan menyerah, tetap melangkah sampai titik kita nggak tahu harus ngapain lagi. Eee, Optimalkan, kenali diri kita sendiri, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki gitu untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Segitu dulu teman-teman cerita dari aku, semoga bisa diambil yang baik-baiknya dan gak usah diingat yang buruk-buruknya, yang kurang baiknya. Terima kasih sudah menonton curhatan aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.